Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatni, NIM 216500012. Pada video kali ini saya akan mereview tugas-tugas dari praktikum mikrokontroler. Untuk tugas pertama di sini menjelaskan tentang sejarah mikrokontroler dan Arduino. Sejarah mikrokontroler dan Arduino dimulai pada tahun 1970-an ketika Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama. Mikrokontroler semakin diperkecil dan semakin canggih, memungkinkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam satu chip. Mikrokontroler menjadi sangat umum dalam sistem otomasi, kendali perangkat, dan berbagai aplikasi lainnya. Arduino yang pertama kali muncul pada tahun 2005 adalah platform open source yang didasarkan pada mikrokontroler. Arduino menyederhanakan pengembangan prototipe perangkat elektronik dan memberikan kemudahan bagi para pengembang dan hobis untuk menciptakan proyek-proyek inovatif. Macam-macam dan struktur mikrokontroler. Mikrokontroler umumnya terdiri dari beberapa komponen utama seperti CPU, RAM, ROM, GPIO, UART, dan beberapa perangkat keras pendukung lainnya. Struktur ini memungkinkan mikrokontroler untuk melakukan berbagai tugas. Untuk jenis-jenis Arduino, yang pertama Arduino Uno. Arduino Uno adalah model paling umum dan sering digunakan. Ini memiliki CPU Atmega 328 dan banyak pin input atau output. Yang kedua, Arduino Mega. Arduino Mega memiliki lebih banyak pin GPIO dibandingkan dengan Arduino Uno, cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan lebih banyak peripheral. Yang ketiga, Arduino Nano. Arduino Nano adalah versi yang lebih kecil dari Arduino Uno, cocok untuk proyek-proyek dengan keterbatasan ruang. Yang keempat, Arduino Due. Arduino Due menggunakan CPU ARM Cortex M3 memberikan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Yang kelima, Arduino Leonardo. Arduino Leonardo menggunakan mikrokontroler Atmega 32U4 dan memiliki fitur tambahan seperti kemampuan untuk bertindak sebagai perangkat input USB. Kemudian di sini ada 5 jenis sensor. Yang pertama, sensor suhu dan kelembapan atau DHT11 atau DHT22. Yang kedua, sensor cahaya. Yang ketiga, sensor jarak. 4, sensor gerak. Dan yang kelima, sensor gas atau MQ series. Tiga jenis simulator Arduino. Yang pertama, Proteus. Proteus menyediakan simulasi untuk berbagai komponen elektronika seperti Arduino sehingga pengguna dapat menguji proyek mereka sebelum implementasi fisik. Kedua, FreeSync. FreeSync adalah alat desain sirkuit yang juga memiliki mode simulasi untuk Arduino. Ini memungkinkan pengguna untuk menggambarkan skematik dan memeriksa kebenaran desain mereka. Ketiga, Simul ID. Simulasi ID adalah simulator sederhana untuk proyek Arduino yang memungkinkan pengguna untuk merancang dan menguji sirkuit tanpa perlu perangkat keras. Kemudian kita lanjut pada tugas kedua. Di sini ada rangkaian Arduino Uno menggunakan satu buah button dan satu buah LED, di mana nanti jika buttonnya diklik, lampu LED-nya menyala. Bisa kita lihat di sini kode programnya. Integer LED sama dengan 8. Kenapa di sini 8? Karena untuk pin LED-nya saya menggunakan pin 8. Kemudian integer button sama dengan 7. Di sini juga saya menggunakan pin 7 pada Arduino Uno. Kemudian lanjut di sini pada quit setup-nya pin mode button input. Kemudian LED-nya sebagai output. Nah, kemudian kita masuk di void loop-nya. Jika buttonnya diklik, maka lampu LED-nya akan menyala. High ini adalah perintah menyala selama 1 detik. Delay ini waktunya selama 1 detik dan kemudian akan mati kembali. Nah, bisa kita lihat di sini hasil run-nya. Nah,
Ini pas kita klik buttonnya, lampu LED-nya menyala. Kemudian kita lanjut pada tugas ketiga. Saya akan membuat rangkaian Arduino Uno, di mana di sini saya menggunakan simulator Tinkercad. Langsung saja, sini saya menggunakan satu buah Arduino Uno, 3 buah push button, dan 4 buah LED. Setelah itu kita hubungkan semuanya di pin dan GND yang ada di Arduino. Setelah semuanya sudah terhubung, kemudian di sini kita masuk pada codingan. Ini kita hapus saja. Kemudian kita copy paste saja codingan yang sudah kita buat tadi, yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk perintah pertama, di sini saya mendeklarasikan nilai dari button 1, saya menggunakan pin 5, button 2 pin 4, button 3 pin 3. Kemudian untuk nilai button 1 sama dengan 0, nilai button 2 sama dengan 0, dan nilai button 3 sama dengan 0. Kemudian untuk tipe data LED 1, di sini saya menggunakan pin 13, LED 2 pin 12, LED 3 pin 11, dan LED 4 pin 10. Kita masuk pada quick setup. Di sini saya menggunakan serial begin 9600. Pin mode button 1, input pull up. Maksudnya, nilai dari button 1 ini mengaktifkan resistor dari pull up. Maksudnya, ketika buttonnya diklik, nilainya 0, setelah kliknya dilepas, nilainya akan berubah menjadi 1. Kemudian pin mode LED 1 output ini keluaran dari LED 1, LED 2, dan LED 3. Nanti nilainya akan menyala atau akan mati. Lanjut pada while loop-nya. Nilai button 1 sebelumnya kan 0, maka digital wrap membaca kondisi dari nilai button 1. Kemudian nilai button 2 membaca kondisi dari nilai button 2, dan nilai button 3 membaca kondisi dari button 3. Kemudian nilai button 1 sama dengan low. Di sini low ini jika button satunya ditekan, maka LED 1, LED 2, LED 3-nya akan menyala. Ini ada perintahnya selama 1 detik, dan kemudian akan mati kembali. Kemudian di sini juga nilai button 2 sama dengan low. Nah, jika nilai button 2-nya ditekan, maka LED 1 dan LED 2-nya akan menyala selama 1 detik, kemudian akan mati kembali. Nah, kemudian di sini nilai button 3-nya, jika nilai buttonnya ditekan, maka di sini perintahnya LED 2 dan LED 4-nya menyala selama 1 detik, kemudian akan mati kembali. Kemudian di sini kita start simulation, kita running dia, kita jalankan. Nah, jika kita menekan button pertama kan lampu LED-nya tadi menyala sesuai dengan perintah yang ada di codingannya. Kemudian button kedua di sini LED 1 dan lampu LED pertama dan lampu LED ketiga menyala. Kemudian kita menekan button yang terakhir. Nah, di sini lampu LED kedua dan keempatnya menyala.
Kemudian kita lanjut pada tugas keempat. Di sini ada rangkaian LCD di mana nantinya akan menampilkan nama pada baris pertama dan NIM pada baris kedua. Kemudian akan menampilkan teks berjalan dari arah kiri ke kanan. Kemudian ini ada programnya. Di sini menggunakan LCD bagian 16x2, 16 kolom 2 baris. Kemudian untuk quote loop-nya di sini ada perintah LCD print. Ini untuk menampilkan teks pertama yakni selama 3 detik. Kemudian nantinya akan menampilkan lagi teks 21650.012 selama 3 detik. Kemudian akan hilang. Setelah itu untuk menampilkan teks berjalan dari kiri ke kanan, ini ada perintahnya. Kemudian kita start simulation. Di sini menampilkan teks yakni pada baris pertama dan pada baris kedua di sini menampilkan teks 21650.012 dan menampilkan teks praktikum mikrokontroler dari kiri ke kanan. Kemudian di sini kita lanjut pada tugas kelima. Di sini ada rangkaian 7 segmen di mana ketika buttonnya nanti diklik, 7 segmennya akan mengeluarkan huruf sesuai dengan codingan yang telah dibuat. Di sini bisa kita lihat ada integernya di sini untuk pin-pin pada 7 segmennya sudah terhubung sesuai dengan codingan ini 6, 7, 9, 10, 11, 5, 4, dan 8. Untuk push buttonnya saya menggunakan pin 13. Kemudian di sini untuk perintah 7 segmennya tadi menampilkan huruf. Nah, di sini ada perintahnya untuk menampilkan huruf A dan kemudian ini untuk menampilkan huruf B sampai seterusnya. Nah, bisa kita lihat di sini kita start simulation. Pas nanti buttonnya diklik maka akan muncul huruf A. Setiap klikan maka akan muncul B, C, D, dan akan kembali dari awal. Kemudian kita lanjut pada tugas ke-6. Di sini ada rangkaian dot matrix, di mana ketika button pertama diklik maka akan menampilkan NIM pada dot matrix. Kemudian ketika button yang kedua diklik akan menampilkan nama berjalan dari kanan ke kiri. Bisa kita lihat di sini codingannya. Untuk tombol pertama atau button pertama di sini saya menggunakan pin 7 dan button kedua pin 8. Nah, di sini ada perintah tampil 2 display text yakni ini untuk perintah menjalankan teks kanan ke kiri. Teks yakni dari kanan ke kiri. Kemudian ketika button pertama diklik maka akan menampilkan teks atau menampilkan NIM. Nah, kemudian ini lanjut kita start simulation. Ketika button pertama diklik maka akan menampilkan NIM. Kemudian ketika button yang kedua diklik maka akan menampilkan teks berjalan dari kanan ke kiri. Kemudian kita lanjut pada tugas ke-7. Di sini ada rangkaian buzzer di mana nantinya akan menghasilkan output dengan nada do re mi. Nah, bisa kita lihat di sini codingannya. Ini adalah codingan untuk menghasilkan nada atau menghasilkan bunyi dari buzzer ini do re mi. Kita coba untuk start simulation. Kemudian akan berulang lagi karena ada print
1 detik, maka akan melakukan perulangan. Kemudian kita lanjut pada tugas ke-8. Kita akan membuat rangkaian simulator sensor gas. Langsung saja kita ambil semua komponen yang dibutuhkan, 1, 2, 4, breadboard, kemudian 1 buah pesadan, kemudian komponen utamanya sensor gas. Setelah itu kita hubungkan setelah semua komponen sudah terhubung, kita untuk perintah integer pin sensor sama dengan A0 ini mendefinisikan pin analog A0 sebagai pin yang terhubung ke sensornya. Kemudian pada void setupnya di sini serial begin 9600, pin mode 7 input pull up. Di sini mengatur pin 7 sebagai inputnya. Kemudian kita masuk pada void loop-nya. Di sini float nilai sensor ini mendeklarasikan variabel dari nilai sensor. Kemudian untuk perintah nilai sensor sama dengan analog read pin sensor ini membaca nilai analog dari pin sensor A0 dan menyimpannya dalam variabel nilai sensor. Kemudian di sini ada perintah jika tombol ditekan, program akan melakukan pembacaan sensor dan memeriksa nilai yang terbaca. Ini. Jika nilai sensor lebih besar atau sama dengan 250, akan dicetak pesan nilai sensor gas terdeteksi. Kemudian di sini ada perintah lagi, jika nilai sensor kurang dari 250 akan dicetak nilai sensor. Kemudian jika tombolnya tidak ditekan, maka sensornya tidak akan membaca sensor tidak aktif. Kita coba menjalankannya. Ini sensornya tidak aktif ya. Nah, ini sudah terbaca nilai sensornya 85. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.